Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan taradin minkum. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dalam meningkatkan iman dan takwa, dalam memberikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu, diberikannya kita sehat walafiat, serta diberikannya kita rezeki yang halal dan barokah serta berlimpah. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan kita termasuk bagian dari umat beliau, yakni umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bisa jumpa lagi. Ini adalah suatu berkah, ya, suatu kenikmatan yang kita harus syukuri, ya, bahwasannya kita ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk apa? Untuk bisa mendatangi majelis ta'lim, ya, ini majelis khair, majelis kebaikan, ya, tempat-tempat kebaikan, ya. Jadi mungkin diantara kita punya sahabat, punya teman, ya, punya keluarga yang mungkin Allah belum mampukan mereka untuk bisa datang istiqomah, ya, mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, bersolawat atas Nabiullah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi kita di sini, ya, sudah melakukan itu semua. Ini hakikatnya adalah bagian dari pertolongan Allah Azza wa Jalla yang menginginkan kita untuk, ya, untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan, ya. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridullahu bi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebaikan, maka salah satu cirinya Allah akan memahamkan agamanya pada seseorang tersebut, ya. Jadi tidak mungkin Allah memberikan kebaikan kepada seseorang maka orang tersebut disesatkan, ya, maka orang tersebut tidak diberikan kebaikan, maka orang tersebut tidak dipahamkan agamanya, maka tidak mungkin, ya. Dan ini bertentangan dengan apa yang sudah Allah titahkan kepada kita. Nah, jadi kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di sini dalam rangka kaitannya, yakni menuntut ilmu, yakni menjadi tulab, menjadi penuntut ilmu. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bahasan kajian kita pada hari ini yakni adalah tentang jual beli sahih, batil, wa fasid, ya. Ada tiga, ya. Yang utama ada tiga. Lakin semua, ya, akan tetapi berikutnya mungkin yujad wahidan maro atau asnani, ya, atau ada satu atau ada dua lagi yang akan kita bahas dari pembahasan selain, ya, yakni sahih, batil, wa fasad, ya. Jadi kita akan bahas pelan-pelan. Jadi persiapkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat sekalian, ya. Mungkin untuk mengikat ilmu itu nomor satu adalah qalam, yakni pena, ya. Jadi siapkan. Lalu antum bisa istima', ya, untuk menyimak, ya. Istama'a yastami'u, ya. Antum bisa menyimak, ya, dengan rakaza yuqarraqizu. Jadi dengan rakis, yakni dengan fokus, ya, dengan tenang. Baik. Kita akan bahas
al-wahidan, ya, yang pertama al-ula, yakni jual beli sahih, ya. Jual beli sahih itu biasa disebut juga dengan munaqid. Apa? Munaqid. Jadi kalau kita misalkan disebut sahih, ya, maknanya itu sahih itu baik, ya. Ya. Dan munaqid itu sawa, ya. Intinya adalah ini lebih detail lagi, ya. Akad yang sejalan dengan syariah, baik pada hukum dasarnya ataupun pada sifatnya. Ini yang disebut dengan munaqid. Ini lebih dalam lagi, ya, lebih detail lagi. Tapi cukup saja kita sebut dengan akadnya sahih, ya. Jadi sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka akad sahih ini, jual beli sahih ini adalah yang kita harapkan di setiap transaksi kita. Ya. Transaksi apapun, tapi khususan al-an, ya, khususan sekarang kita akan membahas tentang jual beli, ya. Tentang jual beli, ya. Istilah al-asalnya, maksud dari hukum dasar jual beli, ya, itu harus memenuhi rukun dan syaratnya, ya. Sedangkan yang dimaksud dengan wasaf, ya, wasaf itu maksudnya adalah dari sifat dari jual beli tersebut. Jadi kalau kita menginginkan transaksi jual beli kita itu disebut, ya, dengan sahih, maka harus memenuhi rukun dan syarat, ya. Bapak Ibu sahabat sekalian sudah bisa membedakan belum? Syarat itu apa? Hukum itu apa? Rukun itu apa? Sudah bisa belum? Contoh, misalkan contoh anak mau tanya, ya. Ini yang sederhana. Syaratnya sholat itu apa? Ya? Muslim. Syaratnya Muslim. Orang non Muslim boleh sholat nggak? Kalau dibilang boleh, ya boleh. Tapi dapat pahala nggak? Dapat kebaikan nggak? Nggak. Berarti syaratnya Muslim. Nah, ini kita bicara syarat, ya. Syarat itu berarti adanya sifat-sifat, ya. Adanya hal-hal yang sifatnya karakter. Itu syarat, ya. Lalu yang kedua, syaratnya sholat itu apa? Bersuci. Lakin antum nahnu nusalli maghribi, ya, kita sholat maghrib ba'dian hadisan, ya, tadi barusan. Lakin antum la tatawaddau, ya, antum tidak berwudu. Nah, kaifa ada? Gimana ini? Sah apa tidak? Tidak. Ya kan? Kenapa? Karena ya memang syaratnya wudu. Nah, ini kita bicara syarat, ya. Nah, begitu juga di dalam jual beli. Syaratnya apa? Ada penjual, ada pembeli. Bisa nggak satu orang ini merangkap jadi penjual dan pembeli? Nggak bisa. La yajuz, ya, nggak boleh. Maka kalau dia menisbatkan dirinya menjadi penjual, ya penjual. Menjadi pembeli, ya pembeli. Tidak bisa dia itu menjadi dua hal di dalam satu akad, ya. Ini nggak bisa. Makanya harus binafsi, ya, harus sendiri, ya, berdiri sendiri dan binafsi, yakni sendiri saja. Kalau antum sebagai penjual, ya penjual, sebagai pembeli, ya pembeli. Tidak bisa antum berlangsung menjadi dua sifat di dalam satu transaksi, itu nggak bisa, ya, begitu kan? Nah, jadi itu syaratnya. Lalu yang kedua, ya, ini syarat mutlak jual beli, yakni mana? Ma'qud alaih, yakni ada barangnya atau ada sesuatu yang ditransaksikan. Kalau barang ini bisa jasa, bisa fisik, ya, bisa jism, bisa berupa badan atau benda, ya, isim, ya, jism, ya, bisa berupa benda, bisa berupa jasa. Itu harus jelas yang diperjualbelikan. Kalau jasa, ya misalkan jasa cat, ya, jasa bangun, ya, itu jelas apa yang dibangun, apa yang dicat, apa yang dijadikan jasanya, misalkan jasa laundry, kazalika. Nah, ya mungkin cuma jahit, ya. Berikutnya mungkin jahit atau jasa video, wahar, ya, dan lainnya dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bagian dari syarat. Kita harus menentukan dulu. Tidak mungkin, ya, antum sekalian membeli sesuatu tapi tidak memenuhi syarat. Bapak mau beli apa, Pak? Nggak tahu, pokoknya saya beli sesuatu aja. Ada di dalam karung.
Berarti ma'qud alaihnya gharar, nggak jelas. Ini nggak boleh. Maka syarat yang paling utama nomor 1 adalah tadi adanya penjual dan pembeli. Yang kedua ma'qud alaih. Yang ketiga adalah sigot. Sigot apa? Yakni akad. Akad itu apa? Kesepakatan. Ya. Akad kesepakatan. Sigot itu di dalamnya ada 2 hal. Yang pertama ijab, yang kedua qabul. Ya. Apa itu ijab? Mayasduru minal ba'id ala al-radab. Itu ijab. Ya. Sudah paham ya Pak ya? Sudah? Mayasduru minal ba'id ala al-radab itu ijab. Sudah paham? Sudah. Tapi kok pada bingung? Ya. Ya. Jadi sudah paham kan? Kan udah dijelasin tadi. Ijab itu mayasduru minal ba'id ala al-radab. Hakada. Begitu, ya. Jelas ya Pak ya? Sudah? Ibu-ibu udah jelas ya? Ijab tahu ya? Tahu, tapi kok pelan banget ini. Kayak nggak yakin. Ini yang di depan tahu nggak nih? Ya? Ijab tahu Pak? Tadi udah disebutin Pak? Tahu ya? Iya, ya aja deh gitu ya. Daripada diusir. Yang nggak tahu siapa? No, ditanya tahu, diem. Ditanya nggak tahu juga diem. Tawadhu itu namanya, mutakhair ya antum sekalian ya, mutakhair, bingung. Ya. Siapa yang nggak tahu? Satu aja. Yang mau tahu? Ah, baru ya. Jadi manusia itu nggak boleh malu-malu, Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah ya. Kalau kita malu-malu itu jauh dari ilmu ya. Biasa aja. Kalau nggak tahu tanya. Kalau nggak tahu tanya. Nggak tahu Ustaz, apa itu artinya? Itu aja udah. At-tarjim hadisan ya. Terjemahkan barusan ya. Ya udah, mayasduru minal ba'id ala radab. Apa itu? Penawaran yang ditawarkan oleh penjual kepada calon pembeli atas keriduannya. Itu yang disebut dengan ijab. Ya kalau kita masuknya di jual beli maka disebutnya dengan penjual beli ya. Tapi kalau misalkan di dalam pernikahan di fikih ahwalul saksiyah beda lagi. Walaupun maknanya sama ya. Secara kalam sama. Mayasduru minal ba'id ala radab. Ya, jadi kalau jual beli itu dengan ahwalul saksiyah itu sebenarnya sama. Sama aja. Kan ada maharnya juga, ya kan? Jadi intinya ada penawaran. Jadi antum itu ketika membeli sesuatu syaratnya harus ada penawaran dulu. Berapa harganya? Spesifikasinya gimana? Manfaatnya apa? Garansinya seperti apa? Cara pemakaiannya bagaimana? Lalu ini perawatannya gimana? Gitu ya? Kalau antum main beli saja, kipas nih, main beli, ya kan? Apakah kipas itu langsung jadi seperti ini? Enggak. Pasti antum dapat kardusnya, ya kan? Terus ini tidak berbentuk kipas, iya kan? Baling-balingnya terpisah, ya, tidak tergabung gitu ya. Lalu apa namanya? Rumahnya, lalu dinamonya, lalu tombolnya, dan sebagainya. Bagaimana antum nggak bertanya? Bagaimana cara merakitnya? Gitu nggak tanya. Coba misalnya. Kebalik. Kalau dipasang kebalik kipasnya terbang Pak, ya. Pusing, iya, pusing. Ini kan ke kanan ke kiri, dia ke kiri ke kanan, gitu ya. Nah, jadi nggak sesuai. Lalu bagaimana cara menyalakannya? Ya kan? Oh, dicolokkan ke hidung. Ah, masya Allah. Ya. Atau ini apa ya kan gitu? Susah kan begitu. Ketika sudah dicolokkan misalkan oh ini listriknya. Colokan listrik, bagaimana cara menghidupkannya? Nggak tahu juga. Ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, jangan merasa wah Ustadz contohnya kipas kan sesuatu yang gampang. Iya di sini di Semarang. Antum ke Papua bawa kipas, orang Papua bingung. Coba kalau nggak percaya, ya kan? Dan nggak bisa nyala di sana, yang nggak ada listriknya. Antum tiup, iya. Sama mereka buat mainan itu dipecah-pecah gitu ya. Baling-balingnya buat lempar-lemparan kan gitu. Jadi manfaatnya berbeda. Kalau di Semarang jadi kipas angin, di sana jadi berbeda. Mal'ab namanya. Jadi alat bermain. Ya. Gitu.